Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak terima. Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu salim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah, kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhras. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhras. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhras. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya, asyahru hakadha, pakai tangan 10, ahakadha wa hakadha wa hakadha berarti 30. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama, terus ditanya orang di tengah-tengah sholat, Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarat nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisu sah kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini. Maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot. Tahu sihot akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka wajah-wajah terus bilang apa qabil tu nikahha wa taswiyah. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhananya, bilang begini. Nah, kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarah. Nah, dengan demikian terus jadi rumus. Al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutki. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab qabul. Yaitu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan hadis. Caranya gimana? Kita harus belajar ulumul Quran. Ya, perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab Itqan itu. Dan kitab Sajaratul Ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia. Karena saya tidak biasa ngaji tanpa apa? Kitab yang perlu kita kaji. Saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokahnya kitab-kitab itu. Jadi gak terlintas tapi ya tadi Rasulullah yang bisa ngendikan saja sering iktifa, sering ngalap cukup dengan apa? Isyarah. Oh kalau gitu berarti al-isyarah bimanzilatin nutqi. Isyarah itu sama dengan ijab dan qabul. Apalagi ini orang akhras, orang bisu yang nggak bisa ngomong. Lalu kalau tolak kayak apa? Kalau nikah kayak apa? Ya tapi Imam Bukhari itu uniknya tadi bikin judul babu sihhati tolakil akhras, kemudian cerita anak wa kafilul yatim. Nah itu kalau orang kan nggak sambung, ini sambungnya di mana? Kemana cerita anak yatim? Ternyata kata kuncinya kahata ini seperti ini dan orang paham sangat sangat. Makanya hati-hati dengan isyarah karena kalau itu betul mengganti lafadz, berarti Anda kalau nyon sewu melafadzkan tolak terganti isyarah. Ya agak masalah. Tapi semoga Anda lah. Istri satu dicerai nanti nggak punya istri malah repot. Tapi ini kan saya cerita ilmu saja. Ya saya cerita apa? Cerita ilmu.
Jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di Quran, itu caranya ya seperti ini. Jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual. Karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di Quran. Karena cara pemahamannya seperti ini. Saya sering ditanya, kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam. Memang dari Quran, bayangannya Quran seperti itu. Amin tuman fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi. Potensinya itu melumer. Tamur itu memang maknanya melumer. Dan ketika Allah nyifati bumi wal ardi dzatis sod, sod pun maknanya pecah. Dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah, dzatis sod, sifat dasar bumi itu mudah pecah. Jadi kalau dzat itu sifat dasar. Jadi meskipun Quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa, tapi dari awal Allah ngendikan bumi itu dzatis sod wal ardi dzatis sod. Bumi adalah berkarakter pecah. Kenapa berkarakter pecah? Karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan. Di Qurannya dijelaskan gitu. Wa fil ardi qita'um mutajawirat. Bumi ya kelihatannya banyak, kelihatan satu, sebetulnya dari qit'ah, dari potongan. Ya qit'ah itu jamaknya qita'. Terus disebut mutajawirat, saling berdampingan. Kalau dalam bahasa Arab, berdampingan itu berarti sel-selnya beda. Kalau bahasa Arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukhalatoh, jadi satu. Kalau yang beda jenis namanya mujawarah. Nah, Al-Quran itu bilang wafil ardi qita'un mutajawirat. Bumi ini karakternya per potongan-potongannya karakternya beda-beda. Sehingga memang potensinya bumi ini hancur. Apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin. Makanya nggak usah takut kiamat, memang rencana Tuhan mau dihancurin gitu. Makanya sanggup takwa saja. Kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa. Itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin. Makanya kalau orang sufi ditanya, kenapa tidak bangun rumah? Tuhan aja mau rencana hancurin bumi kok saya rumah tak tata nanti juga hancur. Tapi kalau di Islam kota saya ngomong gitu kan dia wah ini orang nggak jelas ini. Padahal yang kedonyan itu yang nggak jelas sebetulnya. Tapi ini saya cerita jadi supaya UII ya, yang didirikan ulama-ulama. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini cerita, Pak Zaini saya ini kan kiai, saya tidak punya gelar apa kok jangan minta bantuan ini. Katanya Pak Zaini dulu UII ya didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga nggak punya gelar katanya. Gitu. Tapi mendingan nggak punya gelar manfaat daripada punya gelar nggak manfaat. Malah problem. Tapi ya nggak masalah. Sudah ada manfaat, tidak punya gelar malah repot lagi. Sudah cara berpikir gitu saja. Pokoknya sementing semuanya baik apa saja. Jadi nanti setelah sampean mengkaji ulumul Quran ya tadi seperti yang dikatakan Imam Syafi'i itu gampang sekali. Kenapa gampang? Karena fa'innal uqula muttarratun ila qabulil haq. Akal ini pasti dipaksa untuk menerima kebenaran. Kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai, kenapa sih Gus masalah la ilaha illallah kok sampai Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Siapapun yang melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga. Meskipun dia pernah zina, pernah maling. Itu jelas teks hadis di Bukhari, di Muslim wa in zana wa in saraka. Meskipun zina dan ini bukan berarti Nabi melegalkan perzinahan, enggak. Ma'adzallah, enggak akan terjadi. Nabi melegalkan perzinahan. Tapi Nabi ingin ngendikan begini. Absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kefasikan. Karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu. Saya berkali-kali nyontohkan, Rektor Al-Azhar akan bilang 1 tambah 1, 2. Klonte ya bilang 2, koruptor ya bilang 2, KPK ya bilang 2, 01 ya bilang 2, 02 ya bilang 2. Karena absolutisme kebenaran. Dan Nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati, sehingga siapapun yang melafadzkan sah. Sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melafadzkan syahadat sah. Tidak usah begini, Pak kafir soleh dulu ya beberapa tahun gitu, baru Anda sah melafadzkan kalimat la ilaha. Tidak ada seperti itu. Semua ulama ijma orang kafir 70 tahun melafadzkan la ilaha illallah sekali langsung menjadi muslim. Kenapa sah? Kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun kefasikan. Ya kata di orang bilang 1 tambah 1 harus profesor apa anak TK boleh. Jangan mentang-mentang profesor, doktor, rektor, UGM, atau UI. Tadi anak kecil bilang berapa 1 tambah 1? 2. Sudah lah, tak bilang 4. Tidak bisa. Kebenaran absolut itu orang akan sepak. Nah, Quran itu termasuk kebenarannya absolut. Maka harusnya siapapun bisa memahami Quran. Termasuk orang yang sebelum Islam.
Sekarang saya tanya ke sampean, ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran, itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya? Dulu dengarnya, dan dia paham. Wa ma huwa min kalamil basar, ini nggak mungkin omongan manusia seindah ini. Karena mudah difahami Quran. Nah sekarang enggak, karena ada sistem akademik. Itu terus orang macam-macam urutannya. Jadi repot kan. Kalau kata tafsir At-Tabari lebih ekstrim lagi. Idla yuqalu masalan ifham bima la aklala. Jadi orang-orang kafir ini kan, orang-orang kafir Mekah ini kan, Rasulullah jadi nabi ini kan semua orang masih kafir. Gak ada mahasiswa UI, gak ada orang NU, gak ada orang Muhammadiyah. Semuanya orang kafir, semuanya masih kafir. Terus Nabi membawa Quran, maka kitab pertama itu bukan ya Yuhan Nahdiyun, ya Yuhal Muhammadiyun. Kitab pertama kul ya Yuhal Kafirun, karena pendengarnya semuanya kafir. Dan itu mereka paham. Tapi nanti soal hidayat nomor 2, tapi mereka itu yang jelas paham. Sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Al-Quran. Jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah difahami. Kayak tadi, kalau 1 tambah 1 2 itu rektor ya bilang 2, anak TK ya bilang 2, musuh kamu ya bilang 2, kamu atas nama sentimen dengan musuh pun tetap bilang. Nah di sini kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Proporsinya seperti itu, bukan berarti Nabi melegalkan zina, bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu, meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti itu. Jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan, tidak sama sekali. Jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu, bahwa ilmu adalah tetap apa? Ilmu. Sehingga ada ayat qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salam. Katakan kepada orang-orang kafir, sekali menghentikan kekafirannya yughfar lahum ma qad salam, maka kekafiran di masa lalu dianggap hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang, yaitu seorang mukmin. Karena dia disahkan melafadzkan la ilaha illallah. Makanya pernah ada cerita, ini penting saya utarakan ke jenengan. Ada orang kumpul kebo, singkat cerita, kumpul kebo lelaki sama perempuan. Suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya, ya Rasulullah, orang yang biasa kumpul kebo itu sekarang sudah nikah. Jawabannya Nabi unik. Alhamdulillah, kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dia sudah keluar dari tradisi zina, sekarang dia sudah dengan kehormatan nikah. Maksudnya gini, kalau malam Senin dia belum nikah, kumpulnya kan masih kumpul kebo bertahun-tahun gitu. Paginya dia nikah, malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nikah. Jadi tak sama seperti tadi. Kalau dia belum melafadzkan kalimat tauhid, ya statusnya dia kafir. Sekali melakukan kalimat tauhid, ya statusnya dia muslim atau mukmin. Sama. Ketika hubungan intim tanpa nikah namanya sifah perzinaan. Sekali nikah ya namanya sunnah. Jadi semudah itu. Dan Nabi tidak tanya macam-macam. Mau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Sudah keluar dari tradisi sifah menuju nikah. Pertanyaannya gini, kenapa nggak disyaratkan ini itu untuk nikahnya? Misalnya macam-macam. Ya sebetulnya syarat itu pasti ada, cuma begini loh. Orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga, karena kita mengesahkan penghentian keburukan. Jangan lalu orang yang mau tobat malah dipersulit. Jadi misalnya la ilaha illallah, kamu belajar makhraj dulu, bila bilangnya lah benar, belajar bahasa Arab dulu. Ya kacau. Apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu, nanti di masjid di syuting supaya satu Indonesia tahu yang Islamkan saya itu kayaknya yang engkek, malah repot lagi. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi saya ulang lagi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Allah ya enggak apa-apa cerita Nabi Musa, cerita Nabi Isa, cerita misalnya begini, bolehkah orang soleh itu jadi raja? Jawabannya harus bilang boleh, karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Sulaiman dan Daud, dan beliau adalah raja. Ketika Imam Syafi'i ditanya, bolehkah orang Islam tidak kawin? Ya asal dia ada zina ya boleh, karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa, yaitu wasayyida wa hasura wa nabiyya minas sholihin. Jadi cara berpikir Imam Syafi'i gampang, bagaimana hukumnya orang Islam yang nggak nikah padahal dia tapi asal nggak zina loh ya? Ya jawabannya ya boleh, karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur, tidak apa?
nikah. Bolehkah seorang soleh jadi raja? Ya boleh. Daud dan Sulaiman itu seorang soleh dan jadi raja. Bolehkah orang soleh itu fakir? Wah, sudah banyak, nggak usah dibolehkan, sudah banyak. Ya. Jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu. Jadi kalau Imam Syafi'i ditanya, fa inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa qala wa sayyida wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Ternyata ini orang dia ditanya, apakah boleh orang soleh itu jadi politikus, jadi pejabat? Ya boleh saja. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ini yang boleh bukan sekedar Ibrahim. Padahal di ayat itu tentang ala Ibrahim. Cara berpikir ya tadi, ternyata kesalehan tidak mengganggu jabatan. Ya tentu ya maksudnya untuk kesalehan juga. Jika agama ini gampang. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas, ya jawabannya asal kebenaran ya boleh. Allah cerita Bilqis dan itu raja perempuan. Di hadis banyak ketakapan Aisyah memimpin, macam-macam. Jadi gampang saja. Nah, kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Quran dan nyuwun sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim? Karena mereka nggak mau belajar ulumul Quran. Kegiatannya debat tukaran. Yang bingung kita, yang waras ngalah lah kira-kira gitu. Ini nggak pernah ngaji Quran, gegernya. Ya kacau. Ada ulumul Quran, jadi yang namanya kitab Al-Itqan, dan itu dibukukan oleh ulama dan gampang sekali. Pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat, beliau sudah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam. Perlu dicatat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, karena kalau yang tidak memusuhi Islam nggak boleh dimusuhi juga ya. Singkat cerita ditanya, kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran, kita kan sudah menang. Padahal disambut sedemikian rupa. Jawabnya Umar apa? Inna wa ta'ala qad ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya. Maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah foya-foya saya sampai di surga. Nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka di antara taubehnya Allah. Taubah itu ya semacam kayak disalahkan gitu. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya, jatah-jatah kenikmatan kamu, salah kamu habiskan di dunia. Sehingga kita harus pernah pas enak-enak tidur, tahajud, giling-gilingan, ngurangi jatah. Sayyidah Aisyah itu cantik sekali, tapi sudah turu mujur di depan Nabi tetap sholat. Kalau sampai istrinya tidak cantik saja, tidak pernah tahajud. Itu masalah besar. Itu Aisyah itu kenangannya Aisyah. Saya ini kurang cantiknya. Sampai Nabi kalau sholat digoda tidur di depannya, masyhur. Wa ana muqtaridotun. Saya tidur malang di depan Nabi. Nabi kalau berdiri sikilnya aku tak dojorno. Kalau Nabi mau sujud tak ingkertno. Nabi terus saja tahajud. Dan saya yakin itu sunnah, tidak ada yang niru itu. Aisyah loh, bukan yang Saudah, Aisyah. Di semua riwayat itu, kalau Saudah kan mungkin wah pantesan Saudah kan gitu. Ini Aisyah. Terus ada cerita lagi betapa Rasulullah memang Nabi betul. Aisyah itu istrinya paling cantik. Kan yang ini cantik itu hanya Aisyah, Zainab sama Sofia. Kira-kira rivalnya itu. Ya rivalnya itu kira-kira. Ya sebagian ya cantik tapi enggak sekelas ini. Rasulullah itu malam-malam keluar. Terus pikiran Aisyah, pasti ke sebagian rival saya. Doroh itu maru. Dibuntuti sama Aisyah. Nabi nggak tahu kalau dibuntuti Aisyah. Ini hadis riwayat doa masuk kuburan. Jadi hadis itu ya unik. Kalau nggak di tangan ulama itu jadi kacau. Babu doa li ahlil kubur. Bab mendoakan ahli kubur itu babnya itu tentang cemburu. Walhasil karena Nabi keluar, wah ini mesti itu nggak bener ini. Paling ke Sofia atau ke ya pokoknya Zainab, pokoknya yang cantik-cantik. Ditututi sama siapa Aisyah. Nabi nggak tahu hal itu. Ternyata Nabi itu kebaki itu assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Jadi barokahnya cemburu. Hadis itu ada rawinya. Oh ternyata ke kuburan tuh. Itu sampai pulang. Jadi hadis itu diriwayatkan Aisyah. Ghirtu itu cemburu. Saya ini cemburu sama Nabi. Malam-malam keluar tak tututi juga mau kuburan. Lah sahabatnya tanya muridnya Aisyah. Lalu baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Kalau sampean kan enggak dibuntuti tok bar tenang. Mesti barbaran.
Jadi ini penting saya utarakan. Jadi cobalah ulumul Quran dikaji secara baik. Insya Allah nanti maknanya Quran itu mudah sekali. Karena memang sesuatu itu harus ada ilmunya. Ya sesuatu itu harus ada ilmu. Banyak ulama itu nangis karena mudah memahami rahmat Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu jadi wali bukan karena banyak wiridannya, enggak. Dia setiap makan itu memuji begini, ya Allah, engkau itu tidak butuh saya, tapi kenapa ngasih makan saya? Kalau majikan ngasih makan karyawannya kan supaya mau kerja. Semua kebaikan manusia itu pasti ada imbalannya. Tapi engkau itu tidak butuh apa, kenapa ngasih nikmat kepada manusia padahal engkau tidak butuh? Itu kan aneh betul. Kalau apapun ikhlasnya orang, kalau ngasih itu kan ada maunya. Meskipun sudah bilang ikhlas. Oh sudah, tapi kalau Allah itu tidak butuh. Misalnya ada orang nimbang masjid ikhlas, tetap di hatinya, benar Jumatan Pak Quran yang dindi, tetap ada kepentingannya. Tapi kalau Allah, sehingga cara mensifati Allah itu luar biasa. Makanya orang jadi wali itu diantara kata Rasulullah, Inna woha la yardu anil abdi idha akalal aklah fayahmaduhu alaiha au yashrba syarbah fayahmaduhu alaiha. Allah itu sangat ridho. Orang jadi wali itu kan diridani Allah. Allah itu sangat ridho kalau seseorang makan, kemudian dia muji Allah. Coba apa hebatnya Donald Trump kalau nggak makan ya lemes mati. Apa hebatnya presiden seluruh dunia kalau nggak makan ya lemes mati. Orang yang katanya paling top di dunia, itu nggak makan kangkung katanya ya lemes. Hebatnya di mana? Yang kita puji-puji hebat, ternyata kalau nggak makan itu lemes. Pak Rektor nggak makan lemes, apalagi Pak Onwel nggak makan lemes. Hebatnya apa coba? Nah, terus kelihatan wa khuliqal insanu dhaifa. Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya kamu kebayang nggak punya Tuhan terus Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya Allah kritiknya mesti karena ya kula anitoam. Kok kamu Tuhan kan gimana? Ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu super power hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaifa. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu tidak kayak sampai ada makanan, ya Allah, segala-galanya udah gitu. Itu tidak setiap makan, ya Allah, betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim, kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, ternyata kalau tidak makan, lemes. Kerennya di mana lemes? Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan, Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang makan itu banyak yang enggak menjiwai. Karena ada aturannya sebetulnya, ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang, malah repot lagi kalau seperti itu. Tapi ini saya cerita orisinalnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya ketika dituhankan maksudnya itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang Betul gede itu, tetap dia saya jalan-jalan ke pasar. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah, supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada dari wajah. Di depan umum. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman tidak akan dituhankan.
Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat, makan saja gak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia, kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor gak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anania, bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek timbang wali ini. Makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, yaitu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat makan. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan lemes. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia, jajalnya gak mangan sedino, lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama, saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu boleh minum asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditopang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum tidak bisa jadi raja, terus lemas, diobat no. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan nggak minum terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan minum. Nah di sini ini kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok, kayaknya kelasnya kok kayak gitu. Cara pandang nggak seperti itu, paham ya? Wabe ilmu itu urip nek digono apa tukaran. Jadi ya penting tukaran lho. Lah sampean takono kiai-kiai sing wali Gus Dur iku mergo dekne putu Mbah Khalil. Mergo dekne di sejarah Mbah Hasyim Asy'ari muridé Mbah Khalil. Lah kula ora apal, kula sering jagongan mbek kiai-kiai. Nek lagi seneng Gus Dur ndiri wong NU. Ora ono NU kecuali utang jasa mbek Mbah Hasyim. Wong sing wani tukaran alasane Mbah Hasyim dhewe sing sebagai sumber NU muridé Mbah Khalil. Lah dekne kadang sing wani putune Mbah Khalil. Nah, jare pondok Sido Kiri Mbah Khalil piyambak nate ngaji teng Sido Kiri, berarti tua budi Sido Kiri. Ora ono bare Tapi itu penting, artinya itu terungkap setelah tukaran. Lho nggih kula nu ngertos sejarah-sejarah itu sakwise Gus Dur sering ra cocok mbek Kiai Mimun. Niku akhirnya terungkap sejarah. Gus Dur ngregani Mbah Mun mergo Mbah Hasyim nate ngaji Mbah Su'aib. Mbah Mun ngregani Gus Dur mergo Mbah Mun muridé Mbah Karim muridé Mbah Mbak Asari baik Gus Dur, tapi Mbak Hasyim nanti kaji Mbak. Tapi ngono tertukar tapi berkotukaran, kok gaib boten. Jadi ya emang harus begitu. Paham ya? Terus itu penting ya, artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu.
Ya itu sama seperti yang dialami sekarang itu. Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908, sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda, adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Sini Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian itu malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PNI. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno, sehingga nak wani Pak Karno itu koyo-koyo itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya, itu kan namanya pengkerdilan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berfaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam ada untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nak wes duet Pak Hasim Mega nasionalis religius itu jadi tren. Wangker duet senengannya pasangan nasionalis sampai religius. Apa nak nasionalis terus wajib sholat? Apa nak religius terus gak wajib nasional? Sebetulnya itu kan apa kan orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis. Apa nak guys kiai itu wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan, pembohongan secara publik. Itu dibodok, sejenis bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sejenis bodoh dibodok, kenapa? Murah. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1900. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap usai tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur dari Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati Yasa ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah karena keluarga militer. Kemudian ini mantunya Sarwaedi sing raro sapa perjuangannya mertua nih, gak bisa adil bapak ya adil mertua nih, pokoknya saya kena didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah, karena berdirinya nasional adalah lewat para kiai. Ya itu takono sejarawan manapun, kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, orang Islam terinspirasi harus jihad, sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri.
Lepas ini kalau fair, sih gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah, tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah biaya supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama tak kok ada sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin Serikat Dagang Islam. Tapi saat ini buatan santri paling ikhlas nak dunia wae Cina wae wong kafir. Dene mau jaluk ke Arab salam tempel itu kan. Itu kapan ada ajaran itu napa? Kapan? Kita diundang bupati senang ke bupati kelar salam tempel, sementara sing juga bupati ya ini kere-kere di utara atur dikaji nawa seneng dan sebagainya. Itu tidak benar, tradisi itu tidak benar. Pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi. Sebab itu dulu berdirinya Partai Islam dimulai dari Serikat Dagang Islam. Paham ya? Nah terus kemudian ada tradisi begini ya salah kaprah. Sebab itu kalau balik malih teng sejarah. Lah Nabi Muhammad ketika ngalami polemik intelektual, akhirnya beliau merunut sejarah lagi. Tapi balik menurut dengan tadi nama tukaran. Itu ketika Nabi Muhammad adu argumen dengan Yahudi, agama mbak aku orisinal di. Jari Nabi Muhammad ya orisinal Muhammad, jari wong Yahudi orisinal wong Yahudi. Nah sebab itu kalau andekan sampean itu pakar sejarah, ketika Quran ngendikan anit tabi millata Ibrahim apa? Hanifah, bahwa Nabi Muhammad kon anut Nabi Ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik mboten, ya adu ilmu tuwa niku. Adu tuwa. Artinya adu ilmu tuwa andalane wong Yahudi Nabi Musa. Andalane Nabi Muhammad Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Musa dibanding Ibrahim angkatan putu. Mulane dari Quran ha antum haula'i hajatum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm wa ya'lamu wa antum la ta'lamun. Semaka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Itu adu ilmu tuwa. Kowe duwe agama Yahudi rak pendirine Musa. Kowe di agama Nasrani pendirine rak Isa. Lah anakku Islam pendirine Ibrahim rak tuwa napa? Itu satu yang kedua. Jadi Quran ada kakuati, wama unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Lo Taurat Injil wono rak sakwise periode itu. Jenenge adu ilmu napa? Tuwa. Nah, mulane saiki dhisik Mbah, mbok dhisik Mbah Khalil, apa dhisik Mbah Sidogiri, apa dhisik lah nek adu Mbah gak barbar. Tapi ngene ku terungkape sakwise tukaran. Itu kali tukaran saya niki. Jadi wakil terponaan. Nak mbemel dibela Lili wakil malah bui. Lah ora bare. Lah dari Gus Dur aku kakake. Ngenteni runut tak ngenteni tukaran. Itu tren teng putih-putih. Santri sarang ngerti sejarah Mbah Hasyim gak ada hubungan mbek Mbah Suhaib itu cek tukaran. Riyen dene mboten ngerti cek rodok tukaran. Akhirnya ya, karena yai sering pidato bahwa Mbah Suhaib, Mbah Ahmad dengan Mbah Hasyim akrab, Gus Dur juga ngakui kalau Mbah Hasyim nanti ngaji Mbah Suhaib itu baru tahu. Makanya rata cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama utang nopo jasa. Mbah Mun di guru Mbah Karim di guru Mbah Hasyim Masari. Mbah Hasyim sendiri nanti ngaji Mbah Suhaib, ya begitu. Karena kayak pulau ini dari kiai menangan, masa pulau saking bobok pulau bodok, ya itu tadi guru-guru ngalir. Enggak ya pendak nopo tukaran. Mungkin arah tukaran ini uang kan senangannya damai. Kalau uang bisanan nak lagi rukun belum percaya apa sayang bujuni ya wis. Ya nak lagi tukaran. Wah aku mulu di mantuku ya gak semut. Itu namanya mantu uang biasa. Dulu pondok-pondok pesantren, sing mek mantu uang biasa. Apa itu secara Islam tidak apa-apa, itu baik-baik saja. Itu tidak ada masalah. Saya itu paham betul tradisi Quran itu ya begitu sampai ngungkapno sejarah Ibrahim kiblat yang ngenteni tukar. Karena Nabi Muhammad dituduh mat agama itu aneh. Bisa madhep Baitul Maqdis wis bener, mergo traine para nabi pancen madhep Baitul. Saiki madhep Mekah asal usule piye?
Nabi. Terus akhirnya Nabi Muhammad cerita. Nabi Nabi kan diwari Jibril. Dene umillah orang sing marahi, lek Nabi orang sing napa mandu. Sing mandu Jibril dipadu pangeran, orang aram meleset. Lah anak kowe kan ra iso. Kowe cara sewantri no dikomongi wong nasionalis bahwa bangsa ini berdiri atas jasa Soekarno. Wis entek to wis kowe santri ra tau maca buku didikte ngono. Ora terus. Coba kalau sampean tahu sejarah bahwa sebelum Soekarno itu ada partai-partai Islam. Saya bukan ujuk-ujuk sampean anti Soekarnoisme, tidak apa-apa. Kita tetap menghormati Pak Karno, tapi jangan direduksi hanya milik 1-2 kelompok. Kita fair. Ini pentingnya sejarah. Akhirnya Nabi Muhammad merunut anit tabi millata Ibrahim Hanifa inna awala baiti wudi alina silalladzi bi Bakkata mubarakah wa hudalil alamin. Terus ana fakta sejarah iku puing-puing sejarah sing disebut fihi ayatum bayyinatum maqamun apa Ibrahim. Delok Khidir Ismail iku ana watu ning kono iku dhisik sing digawe Nabi Ibrahim bangun Ka'bah fihi ayatum maqamun apa Ibrahim. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad teng Medina adu ilmu tua mbek wong Yahudi wong Nasrani. Kowe Nasrani ra anut Nabi Isa. Kowe Yahudi mergo anut Nabi Musa. Lah aku anut Nabi Ibrahim luwih tuwa. Iki sing disebut anit tapi millata Ibrahim Hanifah. Nggih sebab niku Quran teng juz 6 diterangno ha antum haula ihajastum fi ma lakum bihi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm. Mat kowe debat ambek wong bintu-bintu iku ora ilmiah kabeh. Kowe debat nganggo ilmu, wong Yahudi Nasrani gak nganggo wong Yahudi ku piye? Wong darani Nabi Ibrahim kok pengikut Yahudi. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim jadi pengikut Yahudi? Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ibrahim ra angkatan jauh sebelum Musa. Bagaimana mungkin Nabi Adam wong Nabi Adam dhisik Nabi Adam. Paham ya? Bagaimana mungkin Imam Ghazali mbok artani partainya PKB dhisik Imam Ghazali. Orang mungkin Nabi Ibrahim pengikut Yahudi atau Nasrani ya wong senior sinten? Nabi Ibrahim ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Mana kok kula tiang-tiang alim nak takok Gus jenengan kiai kok ora NU. Lek NU ulama tuwon tian tuwa ulama. Jadi tidak masalah tuh ulama ra NU mungkin. Apa Imam Ghazali riyen NU? Apa Imam Suyuti daerah napa? NU. Tapi kan sejarah kayak direduksi, kayak keulamaan itu dimulai dari tradisi NU. Sebelum ada NU sudah ada tradisi keulamaan. Paham ya? Ya sama seperti Sunni. Sunni itu ya tradisi semenjak Abu Musa al-Asy'ari dan Abdul Hasan al-Maturidi. Karena sebelum itu ya hanya ada tradisi sahabat tabi'in. Memang Nabi sempat menyebut istilah ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian dibakukan secara ADART itu semenjak era Abu Hasan al-Maturidi dan Imam Sinten Asy'ari. Ini kalau cerita sejarah, sehingga sebetulnya fanatisme itu ya karena setelah dibakukan ADART itu. Nah ADART nak sono malah mari perkara kan. Keputusan tertinggi adalah ketua Dewan Syuro sing sitok. Sing sitok keputusan tertinggi adalah sing liwat kuota, sing liwat quorum. Itu kan ra ono bare. Kalau nate guys dalam satu seminar ahli sunnah wal jamaah, misalkan bener sejarah. Kenapa tahu-tahu kita ini merasa sunni? Dan setelah merasa sunni seakan-akan kita ini paling benar atau yang di luar sunni adalah salah. Padahal kita tahu Islam dimulai dari Muhammad. Istilah Islam populer itu mulai Nabi Muhammad. Meskipun secara sejarah istilah itu dimulai Nabi Ibrahim. Ini mulai populer itu era Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad itu sebagian riwayat hanya ngendikan ketika banyak firqah. Itu yang benar adalah ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi ditanya wama alamatu dzalik atau manhum dzalik ya Rasulullah, jawab Nabi ma'ana alihil yawma wa ashabi, ya satu kelompok yang mengikuti perilaku saya dan perilaku para sahabat saya. Tapi ya dawuh begini itu kan nggak jelas. Artinya nggak jelas itu ya sahabat yang mana? Wong sahabat itu nak era Abu Bakar anute gampang era karuan. Wong anane mau Pak Abu Bakar. Era Umar enak anut era karuan. Jenenge anane mau Pak Umar tok. Era Utsman jek rada enak. Bareng era Ali sahabat sing ndi? Sayyidina Ali bentrok ambek Muawiyah, ki anut sing ndi? Jare kelompok Ali sahabat sing bener Ali, jare kelompok Muawiyah ki anut sing ndi?
Kaya anut Ali kudu buat Muawiyah, anut Muawiyah kudu buat Ali. Anut P3 kiai ini, aku nak PKNU iku kudu buat salah sito. Mana nak kiai PKNU beda tuh, wong kudu anut kiai sampun, bah anut kiai tapi buatan jenengan tepaan kiai kula P3. Anggo sing P3 yang ngono wong kudu anut kiai pun, bah kula pun anut kiai cuma tepaan kiai kula PKN. Lah podo era sahabat ki ngoten. Aku wis anut sahabat tepaan sing tak anut Sayyidina Ali. Jare pengikut Muawiyah, aku ya anut sahabat cuma sing tak anut Muawiyah. Bar tak diempun buletan bro. Lah semenjak iku wis bulet-buletan. Lah ning dinggo nangger sejarah iku wis bulet. Wong sok suci itu paling bahaya dalam sejarah. Ngeling-eling santri sing khusuk-khusuk iki. Mulane mboten iki sejarah. Mulane Kiai Memun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusuk iku moh tukaran ya moh partai moh kelompok-kelompokan merasa bener dhewe iku disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij udarani dosa gedhe murtad saking khusuke ora ono dosa cilik kabeh dosa gedhe mergo dosa bentuk pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wis entek khusuk wong Khawarij ora ono wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali yo diarani salah, Muawiyah yo diarani salah. Ya kok wong saiki PKB diarani salah, PKNU diarani salah, NU diarani salah, Muhammadiyah diarani salah. Dekne mau klunak-klunuk ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, niku jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban grudak-gruduk istighosah nggo gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa kanggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Asal ning nggo madrasah dhewe, nek ora gawe proposal lho. Nek ora ngono dunyane entek, padahal dunyane mok sapi kuruwen. Iku nggo pondasine tok ora cukup. Nggo pondasine tok mboten apa? Cukup. Wes wong soleh paling apik sak dunya. Untuk nyali niat gawe masjid lho. Ndadekno pondasi sine tok tanpa gredok ora ngarah cukup. Nah, tok sing rapati soleh lewat partai proposal sana sini masjidnya dadi mewah mbok dhuwit subhat mbok haram. Mbok abang mbok ijo bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para pembunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang kamu gampang tapi berbeda. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar sih. Saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang kamu ikuti apa? Tak jawab. Asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas. Saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Soal aku tidak pengurus, memang tidak pengurus. Tapi saya milih di antara NU atau Muhammadiyah. Asal masih mayoritas. Secara organisasi lah. Bahwa per detail perilaku kita karena kita punya ilmu. Ya mungkin kita punya kekhasan-kekhasan sesuai kapasitas masing. Tapi kita harus milih salah satu NU atau Muhammadiyah. Karena ya Nabi sering pesan lahirul muslimin wa man sadda fin nar alaikum bil jamaah fa inna yadawahi ma'al jamaah wa man sadda fin nar. Kamu harus ikut kelompok mayoritas. Kamu enggak boleh hidup sendiri. Wa man sadda fin nar, yang merasa benar sendiri masuk neraka. Ya kan itu tadi, ada madrasah karena dibikin kelompok NU. Nanti ada sekolahan modern nih, yang menjadi izzatil Islam wal muslimin melawan wong Kristen atau wong fasik ya sekolahan Muhammadiyah. Ngerono madrasah, ono turutan, ono lagar penceng, jasane wong ono sekolahan sing iso bersaing mbek non muslim wae Muhammadiyah. Ya itu saja kita. Karena kalau tidak direduksi begini, kita akan ikut kelompok-kelompok kecil yang merasa benar sendiri. Misalnya kelompok-kelompok yang kecil-kecil sing aneh-aneh. Itu kan mereka lebih orisinil. Tapi orisinil kelompok kecil itu luwih ngeri. Misalnya kayak kemarin ada kelompok An-Nazir. An-Nazir mungkin dia bisa ngepas no dawe Nabi yang sing rambutnya diping nih, sing tenggene japos bodone beda mek bodo kita.
Saya tuh pernah melihat di Metro, ini cerita intelektual, pernah lihat di Metro wawancaranya ketua Jamaah Nazir. Itu dalam banyak hal memang mereka ingin memiripkan sama Nabi. Misalnya rambut dipilok, diping. Dalam sejarah, sampean takok ahli hadis, memang Nabi Sayyidina Abu Bakar itu rambutnya apa di apa itu disemir. Terus mereka kalau sholat isya itu akhir, katanya Nabi kalau sholat isya sulusul lail dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa sisi yang dari itu terus kemudian merasa persis Nabi? Wong Nabi itu macam-macam. Beliau hidup itu berapa tahun? 23 tahun. Semenjak beliau jadi Nabi itu mengalami kenabian dengan 33 tahun. Dan itu punya ikhwal-ikhwal yang rawan ada nasah mansuh. Seperti sekarang di Pondok Indramayu di mana-mana ada satu kelompok yang nganggap kehidupan sekarang itu adalah periode Makkiyah. Periode Makkiyah itu satu periode yang dimana sholat saja rapati wajib, zina rapati haram, nyabu rapati. Ya ada kelompok-kelompok di kota-kota begitu. Di kota-kota juga banyak orang yang sama orang zina itu biasa, sama orang nyabu biasa. Mereka sendiri tetap mengharamkan zina, tapi nggak perlu dilawan. Sehingga polemik ketika FPI begitu, ada yang mengatakan periode sekarang itu mirip Makkiyah, di mana kemungkaran nggak perlu dilawan, yaitu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ada orang yang menafsirkan Islam sekarang itu sudah periode Madaniyah, sehingga kemungkaran harus dilawan. Yang kayak FPI itu yang anggap sekarang sudah periode Madaniyah. Nah itu kan artinya begini, semua itu toh mengklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Masalahnya semua itu juga ngeklaim mirip-mirip niru Kanjeng Nabi. Nah, terus kemudian ini cerita Malik ahli sunnah. Kemudian sejarah memanjang. Sausi Ali bin Muawiyah keok, Sayyidina Ali keok di putra Sayyid Husain. Sayyid Husain kon ngakoni pemerintahane Yazid teng Syam. Sayyid Husain boten kersa. Idzan al mautu khairun li. Kalau begitu lebih baik mati. Terus dibantai teng Karbala. Bonus. Ketika dibantai di Karbala malah melahirkan trauma lagi. Wong Islam sing model tipikal Sunni tetap melok Yazid. Tipikal Sunni, bukan Sunni, tipikal Sunni. Artinya melok Yazid, wes ora usah dituntut dendam, malah ra ono bare. Akhirnya gak dendam. Kelompok Syiah iku apa-apaanan, putune Nabi kapundhut kok dingin-dingin saja. Kudu ono revolusi, akhirnya revolusi. Sing lahirna kelompok Syiah kanthi sak mangke. Karena kelompok Syiah itu berangkat dari tragedi Husain, semua penanggalan Syiah mengacu 10 Muharram di tanggal kabudute Sayyid Husain, dan revolusi Syiah selalu mengacu kebangkitan Sayyid Husain. Nah ahli sunnah mulai dulu karena melihat fenomena semua macam-macam pokoknya kayak orang Indonesia iki dan buatan derek-derek mulai disik. Begitu terus sejarah sampai lahirnya sejarah intelektual. Nah sejarah intelektual sejarah paling nakalan, jadi mau resiko terus ujuk-ujuk dari sejarah intelektual, yaitu yang diikuti kados Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Fadl, ulama-ulama. Terus wonten panduan ahli sunnah secara gampang. Artinya secara gampang begini, ahli sunnah itu siapa? Orang yang dalam bermadzhab fikih mengikuti ahadul madzahib al-arba'ah. Orang yang dalam ilmu kalam mengikuti Abu Musa al-Asy'ari atau Abul Hasan al-Maturidi. Orang yang dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid, Abdul Qasim al-Junaidi atau Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Ya begitu. Tapi kan mereka-mereka yang jadi panutan kita kan orang yang baru datang kemarin. Masa sahabat saudara di ahli sunnah? Tabiin, masa tabiin pengikut Abu Musa al-Asy'ari? Bisa endi tabiin Abu Musa al-Asy'ari? Masa Sayyidina Umar pengikut Imam Syafi'i? Wong dhisik Sayyidina Umar. Nah, itu jenenge pembakuan sejarah secara intelektual. Artinya karena mendefinisikan ahli sunnah itu kangelan. Soalnya ahli sunnah itu wong sing ciri utamane itu Syafi'i atau Maliki atau Hanafi. Dalam akidah anut Asy'ari atau Matu, ya hanya begitu saja. Ya sesuai secara kultural kalau ini Indonesia ditarif ahli sunnah sapa ya nara NU ya Muhammad dia. Karena Wahabi itu klaim ahli sunnah, sama jangan salah paham. Wahabi sendiri itu menurut konvensi internasional itu masih ahli sunnah. Ya. Dalam seminar-seminar OKI sedunia Wahabi itu masih kategori ahli sunnah. Muhammadiyah termasuk masih kategori ahli sunnah.
Tapi kemudian ahli sunnah direduksi lagi. Ahli sunnah iso boy, ini sarungan ketunan kuno ya napa? Ahli sunnah. Repot kan? Akhirnya secara global digawe takrif ahli sunnah itu sapa? Sing ora jelas sikape. Lah nek Syiah sing wani Amerika, takrif itu berkembang terus. Kok kebetulan Syiah 2 kilo Iran, mulai dhisik ciri utamane Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nate di presideni sah Iran. Sah Iran itu Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng mbek monarkine Khomeini mbek ahli syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Bakdo niku Rafsanjani dia masih wani Amerika. Terus sama ke Ahmad Binijad nih. Mulai riyen Iran kok ciri khas sebuah negara yang wani napa? Amerika. Wani tenan bores pokoknya jadi sejarah. Dene wis duwe sejarah ciri khasnya wani napa? Amerika. Nah sesuai jadi takrif. Pemerintahan Sunni piye? Sing balane Amerika, dalah Arab Saudi balane Amerika. Lah sing Syiah sing wani. Lah sesuai tarifnya sampean misalnya Amerika runtuh sing kuat Cina. Nah itulah kehidupan intelektual. Kehidupan intelektual itu akan selalu berkembang. Dan kita sebagai ulama, sebagai orang yang ngerti Quran harus membaca itu terus, fenomena itu, fenomena pergeseran-pergeseran itu. Nah, sampai nak menangi jenenge kiai ra ketunan koyo muruah. Ya menangi ketika ra ketunan dimulai tradisi PBNU sing tukang kiai desa mesti anak buahnya PBNU. Lah genge sing Jakarta ora tau ketunan, kewapok. Lah takano bahasa Agur, jenenge riyen kiai jajar wong wedok UF. Suwe-suwe wala-wali zaman ketuane kiai rak PBNU. PBNU ini jajar-jajar Megawati. Sering metuki samu wedok do salah, nyoro sing kiai desa. Dikritik wa atasan. Ora dikritik keyakinane dekne ora pas kiai jajar wong wedok ora lara. Ya itu zaman mesti begitu. Kiai desa ngrasa nak lunga ora kedunan UF, ketuane kiai ning Jakarta ora ana sing ora ana sing ketunan. Cara desa kiai jagoan mbek wong wedok iku ketuane kiai sing di Jakarta ya ora trimo jagongan koalisi. Yaitu kehidupan intelektual, kita harus lapang dada berani membaca itu fakta. Kowe ora usah dadi khawarit karena kecewa terus dadi napa? Khawarit. Kecewa Pak Hasyim Asy'ari, kecewa Gus Dur dadi khawarit klunak-klunuk mbek gremang-grem. Enggak bisa. Kita harus gentleman sesuai dawuh Nabi ilzamu jamaahirul muslimin wa man sadda finnar alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah wa man sadda finnar. Mulane kula umpama partai nggih milih sing gedhe, ormas nggih milih sing gedhe, bukan oportunis ya milih yang itu. Mergo sing cilik-cilik malah bulet ngono ngaten. Paham nggih? Mungkin yang cilik itu benar tapi bulet. Cara bahasa ini derek mainstream saja, yang umum-umum saja. Kan kalau kiai ya buta lumara ketunan ya ketunan. Umumnya uang kiai gitu, ya umumnya uang. Kalau nomor khusus umumnya uang, sing ringan-ringan saja itu, sing umum-umum saja. Itu tadi ya. Karena sejarah ahli sunnah sendiri itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Kalau baleni balik ya, sejarah ahli sunnah piyambak itu sejarah yang disederhanakan oleh proses intelektual. Ini kemudian ada takrif ahli sunnah itu sapa wong sing cara bermadzhab mengikuti ahadul madzhab cara bertasawuf mengikuti Abdul Qasim Al-Junaidi cara bertauhid atau berilmu kalam nganggo Abu Musa Al-Asy'ari atau Abdul Hasan Al-Maturidi. Tapi mana ada takrif itu zaman Nabi ora menangi periode ini Abu Musa Al-Asy'ari ya ora menangi Abdul Hasan Al-Maturidi. Zaman itu mau ngoten tok ahli sunnah sinten ya Rasulullah ma'ana alaihil yawma wa ashabi ya wong sing anut aku lan anut sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Kowe ku anut aku lan anut khulafair rasyidin.